Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Ya, siang. Baru 14 orang mahasiswa yang hadir. Ya, tidak apa-apa, kita mulai. Jadi dari yang kalian pelajari tadi, dari virtual learning, kali ini kita akan belajar mengenai apa nih? Temanya atau judulnya? Regresi. Regresi linear Ya. sederhana. Betul, regresi linear sederhana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah salah satu kegunaan atau manfaat dari kita melakukan analisis regresi sederhana? Siapa bisa jawab? Mohon menyebutkan dulu namanya. Apa manfaat atau kegunaan dari regresi linear sederhana? Untuk apa tujuan analisis tersebut? Siapa yang bisa jawab? Silakan sebutkan dulu namanya. Coba jawab, Pak. Ya, Devi ya? Ya, kalau Ya, tidak silakan. salah itu untuk mengetahui pengaruh dari suatu hal ya, Pak. Diulang. Untuk mengetahui pengaruh dari suatu hal, Pak. Untuk mengetahui pengaruh satu hal. Jadi maksudnya dengan Iya. analisis regresi kita akan bisa tahu pengaruhnya apa gitu. Iya. Masih kurang tepat? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Untuk mengetahui sesuatu hal itu mempengaruhi berpengaruh signifikan atau tidak. Mungkin bisa dilengkapi. Kalimatnya coba dilengkapi. Tadi Devi separuh, Adia Enggal separuh jawabannya kurang lengkap. Coba diperbaiki lagi jawabannya. Sesuatu yang signifikan terhadap hal yang lain. Ya hampir sih ya, hampir betul ya. Kita dapat skor sedikit lah nanti baik Devi maupun Adia Enggal. Ya. Nah, jadi regresi itu ya salah satu kegunaannya adalah untuk mengetahui apakah suatu hal berpengaruh terhadap hal yang lain. Saya ulangi ya, untuk menguji atau memeriksa apakah satu hal berpengaruh terhadap hal yang lain. Nah, mengapa tadi yang dikatakan oleh Devi itu kurang tepat? Ya, tadi Devi mengatakan mempunyai pengaruh apa? Nah, itu salah. Ya, apakah satu hal mempunyai untuk mengetahui pengaruh, ya, untuk mengetahui pengaruh satu hal. Nah, itu salah. Kenapa? Ya, karena di situ nggak disebutkan pengaruhnya terhadap apa. Ya. Itu yang kenapa jawaban tadi Devi kurang tepat. Jadi harusnya itu untuk mengetahui apakah satu hal berpengaruh terhadap hal yang lain. Jadi di sini ada dua hal yang diduga sebagai penyebab, satu hal yang diduga sebagai akibatnya. Gitu. Jadi harus ada dua variabel di sana, ya. Harus ada dua variabel. Nah, oke, Adia Enggal dan Devi. Okay. Dia dan Devi masing-masing mendapat skor 2. Oke. Nah, kita lihat satu slide ya, satu slide. Nah, ya. Nah, ini contoh kasusnya di bidang bisnis ya. Nah, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Nah, ini kan ada hal yang pertama, ini ada hal yang kedua ya. Nah, kita akan periksa apakah ada pengaruh atau tidak ya. Nah, kemudian apakah harga BBM berpengaruh terhadap harga pokok produksi? Nah, ini ada dua hal. Hal pertama harga BBM, yang kedua adalah harga pokok produksi ya. Apakah gaji karyawan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan. Ya. Itu contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Jadi selalu ada minimal dua hal ya, satu hal yang diduga mempengaruhi, satu hal yang diduga dipengaruhi. Nah, sekarang bagaimana ya mekanismenya pemeriksaan ini? Ya, bagaimana mekanismenya pemeriksaan pengaruh ini? Sebentar ini kenapa slide-nya tidak bisa bergerak sebenarnya? Ini ada sedikit masalah. Nah, ya. Nantinya ya, bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Nanti kita dihadapkan pada satu persamaan ya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah, yang X ini adalah variabel yang diduga memengaruhi. Yang Y ini adalah variabel yang diduga dipengaruhi ya. X ini dinamakan variabel penjelas ya, atau variabel bebas. X ini namanya variabel bebas atau variabel penjelas. Yang Y ini adalah variabel terikat atau variabel yang dijelaskan ya. Jadi di dalam contoh yang ini, contoh yang pertama ya, yang menjadi variabel penjelas adalah promosi. Variabel yang dijelaskan atau variabel terikat adalah penjualan. Di contoh yang kedua ini, variabel penjelasnya adalah harga BBM. Variabel terikatnya atau variabel yang dijelaskan adalah harga pokok produksi. Jadi jangan sampai terbalik antara variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan. Ya. Nah, variabel penjelas itu nama lainnya adalah variabel bebas, variabel yang dijelaskan nama lainnya adalah variabel terikat. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan mengamati persamaan ini, kita bisa tahu ya apakah variabel penjelas ya, memengaruhi variabel terikat, bisa tahunya bagaimana? Ya, nah, di sini yang dilihat adalah koefisien kedua ini. Ya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua ini. Ya, nanti sebentar saya akan tunjukkan nih bagaimana koefisien X ini ya bisa menjadi penentu. Ya, bisa menjadi penentu apakah X ini berpengaruh terhadap Y atau tidak. Nah, saya berikan satu contoh begini. Contohnya gini nih. Ya. Nah, ini saya punya satu persamaan ya, persamaan umum berbentuk Y sama dengan BX ditambah C. Ya. Contohnya persamaan yang pertama, misalnya Y sama dengan ya 10X ya ditambah 5. Ini saya punya persamaan yang kedua, Y sama dengan 0 dikali X ditambah 7. Nah, coba kita perhatikan bagaimana nilai-nilai Y ya apabila diketahui nilai-nilai X tertentu. Ya. Saya begini. Ini X-nya di sini. Ya. Ini Y. Ya. Nah, coba kita lihat. Ya. Kalau X-nya 1, ini untuk persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama, kalau nilai X-nya 1, nilai Y-nya berapa? 15. 15. Kalau X-nya 2, nilai Y-nya berapa? 25. 25. X-nya 5, Y-nya berapa? 55. Oke. Kalau X-nya 10, 105. 105. Siapa tadi yang menjawab? Tadi Vicky. menjawab? Oh, Vicky. Oke. Oke, mendapat skor 3. Lihat lagi. Sekarang bagaimana dengan persamaan 2? Ya.
Untuk persamaan 2, kalau nilai X-nya 1, Y-nya berapa? 7, Pak. 7. Oke. Kalau X-nya 4, 7 juga. X-nya 6. 7, 7. 7. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi ke persamaan pertama, ya. Nah, apakah ya apakah nilai X berpengaruh terhadap nilai Y? Ya, bisa jawab ini. Untuk persamaan yang pertama, apa nilai X berpengaruh terhadap nilai Y? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Siapa yang Ya. jawab? Devi, Pak. Devi. Nah, kalau persamaan 2 gimana, Devi? Kalau persamaan 2 nilai X-nya tidak berpengaruh, Pak. Ya, ini tidak berpengaruh. Oke, Devi dan skor ya, Devi. Nah, di sini kita lihat di dalam persamaan kedua, ya, apapun nilai X, ya, Y-nya tetap aja 7, ya. Berapapun nilai X, nilai Y tetap 7. Jadi nggak berpengaruh di sini, ya. Tapi kalau di sini nilai Y ini bervariasi, ya, bervariasi tergantung dari nilai X, ya. Nah, kira-kira yang menjadi penyebabnya apa nih? Kenapa kok bisa di persamaan pertama itu berpengaruh, yang kedua ini tidak berpengaruh? Nah, itu gimana itu? Bisa seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang menjadi pembeda antara persamaan 1 dan persamaan 2? Ya. Sehingga yang satu berpengaruh, yang satu tidak. Gara-gara apa itu kira-kiranya? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Fikih ya? Mungkin ya, untuk kedua persamaan ini perbedaannya ada di variabel di depan X-nya, Pak. Oh, berarti koefisien ini maksud. Ya, Apakah Y, apakah B, atau X, atau C yang menjadi pembeda? Apakah yang Y, menjadi pembeda apakah B, apa yang X, menjadi atau C? pembedanya di sini di B-nya, Pak. B-nya, betul ya. Iya. B ini adalah koefisien X, ya. Nah, kalau B-nya 0, ya. Jika B-nya 0, ya. Nanti kesimpulannya, ya, maka X ini, ya, tidak berpengaruh terhadap Y. Sebagaimana halnya di contoh yang kedua ini. Nilai B-nya 0. Sehingga di sini kita lihat dari simulasi ini X-nya tidak berpengaruh. Ya. Nah, namun jika B-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, ya, maka X ini nanti berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, dengan simulasi semacam ini, ya. Nah, saya harapkan kalian bisa jadi paham, ya, mengapa regresi itu digunakan untuk memeriksa ada tidaknya pengaruh, ya. Nah, jadi nanti dilakukan pengujian terhadap koefisien X ini, ya. Jadi kan koefisien X-nya adalah beta 2. Nah, nanti beta 2 ini diuji, ya, dengan uji hipotesis, ya. Apakah beta 2 ini 0 atau tidak, ya. Kalau beta 2 ini tidak 0, berarti nanti kesimpulannya variabel penjelas, ya, berpengaruh terhadap variabel terikat, ya. Seperti itu. Jadi dengan contoh tadi yang saya ajarkan lewat Microsoft Word, ya, kita bisa paham ya, mengapa untuk menguji ada tidaknya pengaruh itu kita mengujinya beta 2, ya. Nanti kita akan melakukan pengujian terhadap beta 2, ya. Nah, ini namanya adalah persamaan regresi populasi, ya. Namanya persamaan regresi populasi. Ada satu lagi namanya adalah persamaan regresi sampel, ya. Nah, persamaan regresi populasi, ya, ini tidak bisa diketahui secara pasti, ya. Tapi hanya bisa ditaksir saja, ya, ditaksir atau diestimasi. Diestimasi dengan persamaan regresi sampel, ya. Jadi nanti kita akan melakukan penaksiran, ya. Beta 1, taksiran terhadap beta 1 berapa nilainya, taksiran terhadap beta 2 itu berapa nilainya, ya. Nah, ini adalah asumsi, ya, asumsi-asumsi dari regresi linear sederhana,
ya. Nanti ini dipelajari ya asumsinya. Nah, kemudian untuk uji hipotesis ya, untuk uji hipotesis terhadap ada atau tidaknya pengaruh ya, ada 3 kemungkinan ya, seperti halnya yang pernah kita pelajari waktu uji hipotesis dengan rata-rata ya. Ada 3 kemungkinan. Pihak satunya bisa menggunakan tanda tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, contoh soalnya. Jadi di sini ceritanya kita ingin tahu ya, apakah promosi suatu produk itu berpengaruh terhadap penjualan atau tidak ya. Nah, sehingga kita melakukan sampling ya. Di sini samplingnya terhadap 10 daerah, ya, 10 daerah tempat 10 daerah tempat dijualnya barang-barang itu ya. Nah, ini promosinya ya, misalnya ini dalam satuan juta rupiah barangkali ya. Ini penjualannya ya dalam satuan unit barangkali ya. Nah, itu apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah menentukan persamaan regresi sampel ya. Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan ya. Bentar, tadi ada yang lupa ya, tadi yang belum diberikan kesempatan itu siapa ya tadi terakhir? Fikih dan siapa satu lagi, ada 2 orang tadi ya. Siapa tadi? Fikih dan Devi ya kalau nggak salah ya. Fikih dan Devi ya. Masing-masing mendapat skor 2. Kalau ada yang lupa, kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Takutnya saya salah ingat nama tadi. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama ya, menentukan persamaan regresi sampel ya. Nah, 2 kolom ini saya salin nih, kolom penjualan dan kolom promosi ini saya salin di tabel yang baru ini ya. Ini penjualan ya, ini promosi ya. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung dulu rata-rata untuk masing-masing variabel ya. Jadi kita cari rata-rata Y berapa, rata-rata X berapa ya. Nah, untuk mengetahui rata-rata kita jumlahkan dulu kan, kita jumlahkan dulu ini semuanya, dapat 2074,7 ya. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 10 ya, karena ada 10 data di sini. Dibagi 10 sehingga rata-rata Y adalah 207,47 ya. Nah, kemudian kita hitung rata-rata X ya. Kita jumlahkan ya, ini dapat 240,2 ya. Kemudian dibagi 10 menghasilkan 24,02. Jadi kita sudah punya 2 nilai, rata-rata X dan rata-rata Y. Ya. Nah, kemudian kita buat 5 kolom di sebelah kanan seperti ini. Ya. Kolom XI kecil, YI kecil, XI kecil kuadrat, XI kecil, YI kecil, dan YI kecil kuadrat. Ya. Nah, di sini harus dibedakan simbolnya. Ya. Ada X besar, ada X kecil, ada Y besar, ada Y kecil. Hati-hati, itu ada perbedaan makna. Nah, nilai-nilai X kecil ini, ya, X kecil ini dinamakan simpangan X. Ya. Y ini namanya simpangan Y. Nah, simpangan yang dimaksud di sini adalah selisih antara data semula dengan nilai rata-ratanya. Ya, sebagai contoh, untuk hitung X kecil ini, ya, itu kita kurangkan. Ya, kita kurangkan nilai X-nya 15,3 ya, dikurangi dengan rata-rata. 15,3 dikurangi 24,02. Ya, dapat min 8,72 ya. Kemudian untuk pendapat ini dari mana nih? Min 0,32 ya, dapatnya dari 3,7 dikurangi rata-rata 24,02 ya, dapat min 0,32 ya. Dan seterusnya. Nah, Y kecil ya, itu diperoleh dari Y besar dikurangi rata-rata ya. Jadi 156,8 dikurangi 27,47 itu menghasilkan min 50,67 ya. Kemudian 201,6 dikurangi 207,47 menghasilkan min 5,87 ya. Nah, itu mendapatkan X kecil dan Y kecil ya, simpangan X dan simpangan Y.
Nah, kemudian kolom berikutnya adalah X kecil kuadrat. Ya. Jadi simpangan tadi dikuadratkan. Ya, simpangan X dikuadratkan. Jadi ini min 8,72 di pangkat 2 dapat 76,04. Kemudian min 0,32 di pangkat 2 menghasilkan 0,1. Dan seterusnya. Ya. Kemudian X kecil Y kecil. Ya. Berarti ini min 8,72 dikali min 50,67 dapat 441,84. Ya. Kemudian min 0,32 dikali min 5,87 menghasilkan 1,88. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang kolom terakhir adalah Y kecil pangkat 2. Ya. Jadi ini min 50,67 di pangkat 2 2567,45. Kemudian min 5,87 di pangkat 2 34,46. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketiga kolom terakhir ini dijumlahkan. Ya. Jadi ini dijumlahkan, X kuadrat menghasilkan 698,86. Ini. Kemudian X Y ini dijumlahkan, menghasilkan 4513,68. Kemudian Y kuadrat dijumlahkan, menghasilkan 46571,44. Nah, setelah itu, ya, kita hitung beta 2 topi. Ya. Rumusnya sigma XY dibagi sigma XY kuadrat. Ya. Nah, sigma XY adalah ini nih, 4513,68. Ini. Ya. Nah, kemudian sigma XY kuadrat adalah ini, 698,86. Ya. Nah, dibagi, ya, dapat 6,46. Nah, itu mendapatkan beta 2 topi. Nah, kemudian beta 1 topi itu adalah rata-rata Y dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X. Ya. Nah, rata-rata Y adalah 207,47 ini. Ya. Dikurangi beta 2 topi yang baru dihitung 6,46 dikali rata-rata X 24,02. Ya. Sekitar 52,33. Nah, sehingga didapatkan persamaan regresi sampel. Ya. 52,33 ditambah 6,46 XI ditambah UI topi. Nah, tentang UI topi ini nanti belakangan akan diceritakan apa maksudnya UI topi ini. Ya. Belakangan nanti. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai fungsi regresi sampel? Apakah ada yang mau ditanyakan dalam mendapatkannya? Ya, memang ini perhitungannya cukup panjang ya, tapi kalau dibantu oleh Excel ya, saya kira ini nggak akan sulit ya. Yang penting kalian tahu caranya, mana yang harus dipangkat 2, mana yang harus dikali. Ya. Kalau detail-detail perhitungannya biarkan alat bantu yang hitung. Nah, jadi pertanyaan pertama sudah dijawab nih, ya, persamaan regresi sampel. Nah, yang kedua, barulah kita menjawab nih, apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan, ya. Itu yang mau kita jawab sebentar ya. Nah, kita lakukan uji hipotesis ya, menggunakan langkah-langkah yang kemarin saya ajarkan ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa untuk menguji pengaruh atau tidak yang diuji adalah beta 2 ya. Nah, di H0-nya kita tuliskan beta 2 sama dengan 0 ya. Beta 2 sama dengan 0 yang ini beta 2. Nah, ini ya. Nih. Beta 2 sama dengan 0. Nah, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0 ya. Nanti kalau misalnya H0 ditolak, H1 diterima ya. Kalau H1 diterima berarti kesimpulannya variabel penjelas signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Ya. Kalau misalnya ternyata H0-nya ditolak ya misalnya. Nah, alfanya 0,01 yang diketahui dari soal ya. Nah, statistik uji yang dipakai adalah ini ya. Jadi ini rumus untuk statistik uji di dalam regresi linear sederhana. Ya, rumusnya ini ya. Dengan derajat kebebasan DF degree of freedom n-2 ya. N-nya adalah banyaknya sampel. Tadi kita menggunakan 10 sampel ya. Jadi 10 dikurangi 2 dapatnya 8. Nah, sekarang darah kritis ya.
Nilai kritisnya dapat dari mana nih? Pastinya angkanya dapat dari tabel ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat alfanya di sini kan 0,01 ya. 0,01 ini dibagi 2 ya, alfa per 2. Jadi 0,005 ya. Nah, kenapa dibagi 2? Karena ujinya 2 sisi. Tahu dari mana 2 sisi? Di sini H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan ya. Jadi ada 2 sisi. Daerah kritisnya ada 2, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan ya. Luas daerahnya masing-masing adalah alfa per 2, yaitu 0,01 dibagi 2, 0,005 ya. F-nya 8. Ya, kemudian kita buka tabel T ya. Sudah muncul tabel T-nya belum? Sudah muncul tabel T? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, lihat ini 0,005, DF-nya 8 ya. Nah, dapat ini ya. Di atasnya 0,005, di kirinya 8 ya. Dapat nilai T 3,355 ya. Nah, jadi daerah kritisnya adalah T kurang dari min 3,355 atau T lebih dari 3,355 ya. Nah, ini adalah langkah keempat ya. Nah, langkah kelima adalah menentukan nilai statistik uji hasil sampling ya. Nah, dapat dari mana nih? 3,659 ya. Ini untuk mendapatkan angka ini cukup panjang cara menyelesaikannya. Tapi yang terpenting adalah kalian sudah mendapatkan 3 angka ini nih. Ya, kuncinya di 3 angka ini nih ya. Di bagian terbawah 3 kolom terakhir. Ini kuncinya ada di sini ya. Nah, ini saya salin lagi ya. Ini saya salin lagi yang apa nama itu? Nah, yang ini saya salin kembali di sini ya, disalin. Nah, ini ada 4 langkah ya. Untuk mendapatkan nilai T hasil sampling ada 4 langkah. Ya. Yang pertama kita menghitung sigma UI topik kuadrat. Yang pertama ya, ini rumusnya ya. Itu sigma YI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XYI dibagi sigma XY kuadrat ya. Nah, sigma YI kuadrat ini adalah ini nih. 46571,44 ya. Dikurangi kuadrat dari sigma XYI. Sigma XYI adalah ini 4513,68 ya. Dibagi sigma XY kuadrat ya, yaitu 698,86 ini. Dihitung dapat 17.409,12 ya. Nah, setelah dapat sigma UI topik kuadrat, kita hitung simpangan baku sampel. Taksiran simpangan baku ya, taksiran simpangan baku populasi ya. Itu akar dari sigma UI topik kuadrat dibagi N-2 ya. Nah, sigma UI topik kuadrat tadi ini 17.409,12 ya. Dibagi N-2, N-nya 10 ukuran sampel ya. Diperoleh 46,66. Nah, setelah dapat sigma topi, dihitung standard error beta 2 topi ya. Rumusnya adalah simpangan baku populasi dibagi akar sigma XI kuadrat. Tetapi simpangan baku populasi tidak diketahui sehingga ditaksir ya menggunakan sigma topi ya. Ditaksir ini dibagi akar sigma XI kuadrat. Nah, sigma topi ini nilainya adalah 46,66 ya, dibagi akar sigma XI kuadrat ya. Sigma XI kuadrat adalah ini nih 698,86 ya. Nah, dapat 1,77. Nah, kemudian terakhir baru kita hitung T-nya ya. Beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standar error beta 2 topi ya. Beta 2 topinya tadi dihitung ya, beta 2 topi yang mana ini. Nah, ini 6,46 dikurangi 0. Yang 0 ini yang mana? Yang 0 ini nih. Nah, ini 0. Ini. Nah, dibagi standar error beta 2 topi itu 1,77. Ya. Nah, dapat 3,659. Ya. Nah, nilai ini ya 3,659 dibandingkan dengan daerah kritisnya. Ternyata ini lebih dari 3,355. Berarti jatuhnya di daerah penolakan. Ya. Jadi kita tolak H0, ya, ketika H0 ditolak, H1 diterima. Ya, ketika H1 diterima, beta 2-nya tidak 0. Ya, berarti kesimpulannya promosi signifikan berpengaruh terhadap penjualan. Ya. Nah, itu contoh bagaimana caranya kita menguji pengaruh ya menggunakan analisis regresi. Nah,
apa namanya itu, apakah ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dijelaskan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Sampai perhitungan ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya, kita bisa kerjakan ya contoh yang lain. Kita kerjakan dari nol sama-sama. Ya. Tadi kan udah disiapkan di slide. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan dari nol supaya lebih paham lagi. Ya. Nah, soalnya kita kerjakan ini nih, ya, yang hubungannya dengan logistik ya. Yang hubungan logistik misalnya, nah ini, ya. Nah ini, ya. Jadi ceritanya begini, ya. Kita mempunyai satu dugaan ya bahwa jarak tempuh ya barang itu dari tempat pengiriman sampai tiba di tempat tujuan ya itu berpengaruh terhadap lamanya perjalanan. Ini perjalanannya saya kira lewat kapal ya, lewat kapal laut sepertinya ya. Nah, diduga bahwa jarak tempuh itu ya, itu ada pengaruhnya atau berpengaruh terhadap lamanya perjalanan ya. Nah, karena itu di sini diambil untuk menguji hal itu ya kita melakukan sampling. Sampling terhadap 20 pengiriman, ya, pengiriman pertama, kedua sampai pengiriman ke 20 ya. Nah, ini hasil samplingnya ya menggunakan 20 sampel pengiriman. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat dua hal ya. Yang pertama adalah persamaan regresi sampel seperti apa ya. Kemudian apa namanya itu apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap lamanya waktu perjalanan ya. Gitu. Nah, kita salin data ini ya. Kita salin ke Excel datanya. Nah, di salin Excel dapat ini ya. Nah, ini Excelnya udah muncul. Excelnya udah muncul atau belum? Udah. Nah, jadi ini salinan data yang tadi nih. Ini di salinnya ada 20 data ini. Ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menghitung dulu rata-rata untuk masing-masing variabel ya. Nah, untuk ini X-nya perjalanan jarak tempuh ya, jarak tempuh dalam satuan mil ya. Kita jumlahkan dulu berapa? Ya, jumlah B2 sampai B21. Jumlahnya 14.517 mil ya. Kemudian untuk hitung rata-rata kita bagi 10, bagi 20 ya, bagi 20 karena ada 20 data di sini. Nah, rata-rata 725,9 mil. Kemudian lama perjalanan dalam satuan hari kita jumlahkan. Ya, kita pakai Excel, kita drag aja begini ya. Nah, ini jumlahnya. Nah, berapa rata-ratanya? 8,4 hari ya. Jadi rata-rata 8,4 hari. Nah, setelah itu apa? Kita isi kolom X kecil, Y kecil ya. X kecil ini adalah simpangan X ya. Simpangan yang dimaksud adalah nilai masing-masing X ini dengan nilai rata-ratanya. Ya, jadi untuk X kecil ini kita kurangi ya 656 dikurangi ini nih 725,9 ya. Itu ini di sel B23 ya. Dikurangi B23. Ini demikian juga ini ya 853 dikurangi 725,9 ya. Ini kita drag ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Y kecil ya. Yaitu masing-masing nilai Y besar ini dikurangi dengan rata-rata ini ya. Sama dengan ini dikurangi sel C23 ya. Ini sel C23. Nah, itu ya. Nah, jadi kita sudah mempunyai simpangan X dan simpangan Y ya. Kemudian X kecil kuadrat ya. Ini tinggal kita pangkat 2 ya. Ini X kecil pangkat 2. Itu ya. Ke bawah seperti itu ya. Nah,
Nah, kemudian X kecil, Y kecil. Ya, berarti